Apakah benar Aceh telah kalah di meja perundingan negosiasi gas di Blok Andaman? Belakangan ini mulai muncul banyak isu bahwasanya pemerintah Aceh telah gagal melakukan negosiasi terkait dengan gas di Blok Andaman. Namun, satu yang harus kita apresiasi terlebih dahulu, terlepas ada beberapa isu juga yang muncul bahwasanya orang-orang yang ditunjuk karena tidak kompeten. Tapi semua orang boleh beropini, semua orang boleh berpendapat. Pada intinya, kita sebagai masyarakat harus mengapresiasi bahwasanya pemerintah Aceh Mualim itu sudah mulai menyahuti apa keresahan masyarakat Aceh tentang investasi di Blok Andaman. Karena ini juga merupakan masa depan kita masyarakat Aceh. Nah, sebagai masyarakat, kita harus paham benar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Banyak orang yang salah paham, yang mengira bahwasanya ini bicara tentang gas ini milik siapa. Apakah gas ini milik Aceh, atau milik investor, ataukah milik pusat? Nah, ini yang harus kita luruskan. Itu memang hasil kekayaan alam dari bumi Aceh. Tapi yang harus kita pahami, kita, Aceh atau bahkan Indonesia sekalipun, kita tidak punya modal yang sebesar itu untuk mengelola gas di Blok Andaman. Dan pemerintah Indonesia telah memberikan hak pengelolaan kepada investor. Ada beberapa investor yang ada di situ. Sebenarnya yang harus kita pahami oleh masyarakat, ini adalah tentang apa keberpihakan dari hasil gas alam di Blok Andaman itu terhadap kita masyarakat Aceh. Karena ada dua opsi sekarang yang terjadi dalam pengelolaan investasi di Blok Andaman. Yaitu yang pertama, itu pengelolaan langsung di laut. Jadi gas itu dikelola di laut, lalu akan dilakukan pipanisasi ke seluruh Indonesia. Itu terkait dengan beberapa regulasi dari pemerintah pusat. Nah, di sini pemerintah Aceh turun, kita ingin meminta supaya gas ini tidak dikelola di laut, tapi dikelola di darat. Karena kita punya fasilitas yang bisa mengelola itu. Dan yang sedang lagi ingin diperjuangkan adalah bagaimana rakyat Aceh mendapatkan manfaat dari hasil gas alam dari Blok Andaman. Karena kenapa? Jika gas itu diolah di darat, enggak cuman orang yang bekerja di migas yang mendapatkan manfaat. Enggak cuma putra-putra Aceh yang diserap ke dalam perusahaan tersebut yang mendapatkan manfaat, tapi banyak juga dari pengusaha UMKM kita juga dapat manfaat. Banyak dari warung kopi akan hidup, banyak tanah kosong yang akan laku, yang akan berdiri penginapan, berdiri kos-kosan, semua restoran-restoran di Aceh itu akan hidup, semua arus manusia itu akan berkumpul di Aceh, dan perputaran uang di Aceh itu akan membesar, dan dari situ ekonomi masyarakat akan meningkat. Nah, ini yang lagi diperjuangkan oleh pemerintah Aceh. Nah, kita masyarakat Aceh harus mengawal ini, karena balik lagi, isu ini jika kita terus-terusan menggoreng tentang hak Aceh dirampas, itu punya kami, berikan kepada kami. Investor tidak peduli dengan itu, dan pemerintah pusat juga tidak mau narasi itu dikembangkan lagi. Kenapa? Kita sudah sepakat untuk berdamai, dan kita harusnya punya bahasa Aceh berkajian dan menjejet. Pada intinya jejet dan menjejet, narasinya dirubah. Jangan lagi itu hak Aceh itu punya kami. Kalau ditembak balik, oh kajiannya ada waron dan kelola ada keron, tidak bisa. Nah, itu yang harus kita pahami. Kita harus jujur sama diri kita sendiri bahwasanya kita harus mulai terbuka. Kita tidak boleh kaku. Anjir lekreh cekang neo. Kenapa kan? Untuk harapan tanyo Aceh maju di 2050. Tanya hawa ada sih di 2050 mandung di Acehnya bangunan lebih daripada 10 boarding car. Tanya hawa ada sih ubena moto-moto mewah di Acehnya, masyarakat Aceh geblo, kehidupan masyarakat makmur. Tapi menyertanya otak pekerja cekang rodo-ronyo dan muncul separatisme pada ending-endingnya PHTK. Jadi hari ini kita harus menurunkan tensi. PHTK ego betul. Tanya harus sama-sama mulai berdamai. Lun hana kepentingan cid ino. Sama-sama lun melihat di depan, lun nane kuna ada, kuna keluarga di nane kemuan tuh. Jika nyo berhasil dikelola di Aceh, maka Aceh di masa depan akan makmur.
ado tanyo ane kumur tanyo yang akan menikmati kadang tanyo singoh kamati itu. Nyo yang harus dipahami, beta pekerja cekang dro tu uronyo, tinggal awaknya yang merana. Kali takalan pelajaran yang kau likut. Uronyo hana masale untuk tanyo tiap pekerja cekang, tiap buka lem gejolak baru. Karena uronyo yang harus tanyo lakukan adalah tanyo baru selesai dari masa konflik. Setelah konflik kita tsunami, setelah tsunami kita kemarin terjadi bencana alam. Ini semua runtutan yang sudah terjadi, kita sedang berproses untuk berbenah diri. Kita sedang berproses untuk menuju Aceh maju di 2050. Jadi pola pikir masyarakat kita harus ubah. Terlebih untuk kita-kita yang punya kemampuan untuk mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat, jangan provokasi. Dan untuk kita yang mungkin tidak bisa untuk mengedukasi masyarakat, setidaknya jangan provokasi. Karena kenapa? Kita punya harapan besar dari tambang di Blok Andaman ini. Apakah benar Aceh sudah kalah di meja perundingan? Nah, sampai sejauh ini surat belum ditandatangani, berarti belum ada hasil pasti. Nah, terkait isu yang beredar di masyarakat tentang bahwasannya Aceh kalah di meja perundingan, belum ada hasil akhir. Jadi sebelum pengumuman itu muncul atau sebelum proyek itu berjalan, berarti masih ada kesempatan. Dan termasuk Mualim juga sudah mengajukan untuk negosiasi ulang atau untuk minta perpanjangan waktu. Nah, jadi Tanyo harus bersabar tanpa harus menyebarkan isu yang nilai. Karena Nyo mentang prosesi. Kenapa kan? Nyo adalah masa pertimbangan. Jadi jika kondisinya kondusif, pemerintah Aceh bisa melobi lagi, maka kemungkinan besar Aceh bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya kan. Di Aceh kita sudah bahas tadi bahwasanya akan banyak sektor yang diuntungkan. Kenapa kita bicara banyak sektor yang diuntungkan? Sekarang gini, dulu ketika Arun itu masih jalan, Lok Sumawe itu terkenal dengan petrodolar. Cuman kendalanya pada saat itu kita lagi bergejolak. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita tidak bisa menutup mata. Banyak anak-anak Aceh pada masa itu dan sekarang sudah menjadi senior-senior kita, itu mendapatkan kesempatan di Arun. Dan mereka sekarang sudah bekerja di luar negeri. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan migas di luar negeri. Itu hasil dari ex Arun. Jadi kita tidak boleh menutup mata. Dan itu ada. Dan saya juga kenal dengan beberapa orang yang merupakan dari ex Arun. Dan beliau juga putra Aceh. Beliau yang lahir di samping Pagu Arun. Mendapatkan kesempatan. Beliau yang lahir di Aceh Utara, yang dari Aceh Besar juga banyak, dari Aceh Singkil juga banyak, dari Takengon juga banyak. Jadi kita tidak boleh menutup mata seakan-akan itu tidak ada. Mungkin waktu itu tidak merata, iya. Karena kenapa? Ya, kita kondisi saat itu masih bergejolak. Kita juga ini harus lebih fokus. Kenapa? Karena ketimbang kita terus-terusan mengeluarkan narasi itu atau Aceh, Ibu Plung Ulua segala macam. Mending kita pertanyakan, jika Blok Andaman ini nanti jadi direalisasikan, berapa banyak tenaga kerja dari Aceh yang akan diserap? Berapa banyak perusahaan-perusahaan lokal Aceh yang akan mendapatkan keuntungan? Karena balik lagi gini, ketika produksinya dilakukan di darat, tidak dilakukan di laut, otomatis akan banyak sekali membantu perekonomian di sektor lain di Aceh. Contoh misalnya, supir. Banyak dari orang Aceh yang mungkin pengangguran, tidak punya ijazah, punya kesempatan jadi supir. Nah, ada industri lain seperti industri pengangkutan. Ini semuanya jalan. Dan bahkan seperti kontraktor-kontraktor kita yang mungkin hari ini masih keterbatasan segala macam. Dengan masuknya ini, semua putra Aceh punya kesempatan. Meskipun mereka tidak masuk terlibat dalam produksi migas, tapi mereka terlibat dalam arus industri ini yang mana sama-sama kita menguntungkan. Warung nasi menguntungkan, mereka semua diuntungkan. Nah, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Aceh, mari kita kawal isu ini. Mari kita bikin kondusif isu ini. Supaya kenapa? Tidak digiring kemana-mana. Kita cuma tidak ingin Aceh ini lanjut lagi kisruh. Kita tidak ingin Aceh ini lanjut lagi tidak mendapatkan apa-apa. Karena kembali lagi seperti saya katakan sebelumnya, ketika konflik terjadi,
maka investor tidak akan pernah mempertimbangkan permintaan pemerintah Aceh untuk mengelola migas itu di Aceh. Kalau di sini konflik, kapan saatnya kita melamar kerja? Kapan saatnya kita memikirkan bagaimana putra-putri kita bisa masuk ke sini? Karena kita punya banyak sekali lulusan-lulusan terbaik di Aceh yang hari ini menganggur. Dengan adanya perusahaan migas ini, semua putra-putri kita itu punya kesempatan untuk bekerja. Ketimbang mereka hari ini harus kabur-kaburan, mereka sudah sekolah tinggi-tinggi, tidak punya pekerjaan, ending-endingnya mereka kabur ke luar negeri. Nah, dengan adanya perusahaan ini, dengan adanya kita yang menjaga kondisi ini tetap kondusif, mereka akan punya kesempatan di situ. Dan mungkin ya, tidak semua putra Aceh juga diterima. Kita juga harus mulai terbuka dengan itu. Karena kita bicara tentang investasi, kita bicara sekarang kita di dalam NKRI, kita harus mulai bisa berbesar hati. Semua saudara kita di seluruh Indonesia ini, semua saudara kita, mereka yang datang ke sini mencari rezeki, sampai sejauh ini kita membuka pintu. Masa dengan Allah gebi rezeki tanyo bertambah lagi nyo, tapi tanyo ibarat apa? Ibaratnya biar sampai tanyo watai kakaya ka sombong lagian. Jadi jika selamanya tanyo manteng jet ke orang Aceh yang tamat warisan indah tu tanyo bawa saji pemulia jame, uronyo jame rame di Aceh bekerja, tanyo open, tanyo tak terima ngurusnya mandum. Dengan adanya gas di Blok Andaman ini, jika mereka datang ke sini, mereka punya kesempatan di sini, berikan mereka kesempatan. Toh juga kalau misalnya ditanya untuk nah perusahaan kadang urung rono kontraktor, nah perusahaan kadang urung rono pengangkutan, otomatis kan pasti pakai urung-urung dari luar. Mungkin dah serap mandu mana Aceh. Terlebih lah mungkin tuh, nah yang hobinan, nah yang hana hobi lagi ya. Jadi semuanya kita harus mulai tiba ada kata potensi begitu, ke tali. Nyo kawate tanya untuk dewasa. Jadi kalau bicara apakah Aceh sudah kalah di meja perundingan, belum. Selama pale kalau ketok segelama gelom itekin, maka mantengna kesempatan. Makanya tugas tanya masyarakat Aceh adalah menjaga kondisi ini tetap kondusif. Jika kita punya permintaan, mintalah permintaan yang jelas tentang bagaimana nasib anak cucu kita ke depan, bagaimana nasib tenaga kerja dari Aceh, bagaimana nasib Aceh ke depan, bagaimana industri ini bisa berjalan supaya ekonomi Aceh tumbuh. Kita lebih baik fokus di situ. Stop dengan narasi temenak-temenak hana jelas. Stop dengan narasi-narasi yang menggiring untuk provokasi. Stop. Kasih enak. Tanya orangnya fokus untuk membangun Aceh. Karena target Tanyo adalah Aceh makmur di 2050. Tanyo hawa dan kalian Aceh di 2050 belage Qatar, belage Brunei. Pada kalian bak jalan yang hanale urang Aceh yang kasihin. Pada kalian lah ngapung-ngapung yang kabeh mandum bangunan-bangunan meningkat. Bek li kasih secara mudah. Jadi mulai hari ini mari kita dewasa, mari kita kawal ini dan kita doakan supaya Mualim bisa sukses melakukan lobby ini dan kemenangan itu menjadi hak milik kita rakyat Aceh.